Nah, sudut pandang begini maksudnya. Kita berpikir bersama orang lain, dapatlah jalan keluar dan solusi terbaik. Maslahat ummah, maslahat umum lebih diutamakan. Orang yang sudah pergi haji tidak berharap dan tidak meminta dipanggil haji. Kita orang yang tahu seseorang sudah pergi haji, menghormati dia dengan panggilan haji. Nah, itu bisa menjadi contoh dengan sangat banyak. Kita memanggil orang yang punya kelulusan doktor, kita panggil doktor, profesor doktor, fulan bin fulan. Kita tidak langsung manggil nama aja, karena kitalah yang punya akhlak baik, tahu diri, menghormati, menghargai, dan memuliakan orang. Orang yang bersangkutan tidak pernah minta dan marah kalau tidak dipanggil gelar-gelar yang ada di dia. Nah, inilah Islam. Sampailah kepada Nabi SAW. Tidaklah menganggap satu dosa, kesalahan ketika orang membaca selawat tidak menggunakan Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya nggak apa-apa. Ketika dia nambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang dilihat adalah etika dan akhlak. Mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, itu kan satu kemuliaan. Nah, bukan satu kewajiban dan paksaan. Anda tidak panggil Sayyidina juga nggak apa-apa. Nah, tetapi ada sudut pandang yang lain. Oh, tidak boleh panggil Sayyidina. Oh, tidak dicontohkan oleh Nabi. Oh, Nabi tidak minta dipanggil ke Sayyidina. Bukan Nabi Muhammadnya, kitanya yang tahu diri, menghormati, memuliakan, dan mengagungkan seseorang yang pas pada jabatannya, kedudukannya, kemuliaannya. Siapa yang meragukan kemuliaan Rasulullah? Siapa orang yang menafikan keagungan dan keistimewaan Rasulullah? Kecintaan Allah terhadap Rasulullah. Makanya kita manggilan Nabi Muhammad dengan Sayyidina, wa Habibina, wa Syafi'ina, dan lain-lainnya. Untuk meletakkan posisi Nabi di hati kita itu seseorang yang kita muliakan, kita agungkan, kita besarkan. Dan tidak berlebihan. Nah, jadi sesama kita aja. Kalau di lingkungan kita ada Pak RW, ada Pak RT, walaupun kita tahu namanya, kita tetap panggil Pak RW, kita nggak panggil nama aja. Kalau kita mengundang orang datang, kita pakai ada gelaran Bapak di depannya, ada Kiai Haji di depannya, ada dokter, profesor di depannya, ada ujungnya, ada gelar. Ini kan etika dan peradaban, akhlak mulia manusia terhadap makhluk lain, manusia lain. Nah, ada orang sudut pandangnya tidak dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, tidak boleh. Nah, ini kan tidak bolehnya itu tidak pas. Padahal agama Allah yang lebih mengutamakan akhlak dan etika mulia. Datang dari seorang yang berhati mulia. Kenapa kita panggil dari Sayyidina kepada Rasulullah? Karena memuliakan Rasulullah. Nah, dengan memuliakan Rasulullah kan kita dapat kemuliaan dari Allah. Dengan memuliakan orang lain kita dapat kemuliaan. Tidak dari orang yang kita muliakan, tapi mungkin dari cara yang lain dan jalan yang lain. Nah, ini contoh cara berpikir. Bagaimana kita membudayakan satu kebaikan, bukan dasarnya adalah ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin diistimewakan. Bukan, tapi kita meletakkan orang lain satu tempat yang baik dan mulia. Nah, begitulah dalam paham tasawuf, ada kata akhlak mulia itu tawadu. Tawadu itu bukan merendahkan diri. Kurang pas. Tawadu itu diambil dari kata asalnya wadu'a, meletakkan. Nah, orang yang tawadu itu artinya orang yang sangat mengerti meletakkan seseorang, meletakkan sesuatu pada tempat yang benar, waktu yang tepat, nah, gitu. Jadi orang tawadu itu meletakkan orang pada tempatnya, meletakkan dirinya pada tempatnya. Contoh, kita punya sifat tawadu. Kita datang untuk sholat berjamaah. Saf yang paling depan itu sudah paling mulia itu. Dalilnya udah jelas. Saf depan itu bersama malaikat, pahalanya baguslah. Nah, tapi karena kita tawadu, tahu diri artinya. Kita tidak mengambil saf depan. Karena apa? Mendahulukan orang lain yang kita kenal sebagai hafiz Quran. Akhlaknya lebih baik dari kita, ilmunya lebih baik dari kita. Kita sodorkan dia lebih depan. Kita ngambil saf yang kedua atau yang ketiga. Nah, inilah tawadu. Ini yang namanya tawadu. Meletakkan orang pada tempatnya di waktu yang tepat, suasana yang tepat. Nah, jadi tawadu yang sebenarnya ini yang selalu kita harapkan. Kita merendahkan diri kita dalam artian bukan menghinakan, bukan merendahkan menjadi orang yang tidak berharga. Bukan. Memuliakan orang lain. Sehingga kita menjadi mulia. Makanya kata Rasulullah, man tawadha'a rafa'ahullah.
Orang yang punya rasa tawadhu, dialah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Nah, ke depannya kami akan coba berusaha bareng-bareng kita berpikir. Kalau pemikiran itu tidak dapat diterima, tidak cocok, nggak apa-apa, jangan menyalahkan. Ketika pemikiran orang berbeda dengan pemikiran kita. Dasarnya kita adalah Quran dan hadis. Sudut pandang kita terhadap Quran dan hadis menjadi berbeda karena ulama yang menyampaikan kepada kita berbeda. Nah, belajarlah untuk menghargai pendapat orang, tidak merasa benar sendiri, lalu menyalahkan yang berbeda dengan kita. Nah, inilah yang kita harapkan. Yang mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, dan kami tunggu yang berminat untuk gabung dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan respon secepatnya pada pertemuan berikutnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.